Saudara-saudari terkasih, apakah hari ini saudara sudah memulai dengan sukacita dan punya niat untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin merenungkan nasib seorang istri yang menjadi tulang punggung. Ini atas permintaan seorang sahabat sebetulnya. Dia meminta bagaimana merenungkan istri yang setia, meskipun suaminya tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah, tidak melindungi, tidak bekerja, dan sebagainya. Saya berjanji untuk mencoba merenungkannya, karena mungkin bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak. Nah, bagaimana sebetulnya kita mesti bagaimana jika mengalami bahwa sebagai seorang istri suaminya tidak bertanggung jawab, tidak bekerja, yang menjadi tulang punggung malah istri. Saudara-saudari terkasih, perkawinan atau keluarga memang suami yang bertanggung jawab, suami yang melindungi, suami yang menjaga dan mencukupi. Dan itu adalah wujud cinta dari seorang pria kepada istrinya. Istrinya merasa nyaman dan aman karena ada yang bertanggung jawab atas hidupnya. Baik dari segi makan, minum, pakaian, rumah, tetapi juga hidup sehari-hari. Namun seringkali yang terjadi tidak seperti yang dicita-citakan. Ada suami yang tidak bekerja. Ada suami yang tidak memberikan nafkah. Pertanyaannya adalah, apakah dia tidak bekerja, tidak memberi nafkah karena malas? Atau karena sudah berusaha tetapi tidak berhasil? Atau kurang berusaha? Sebetulnya yang diharapkan dari istri adalah usaha dan kerja keras. Perkara hasil atau tidak kita tidak bisa mengerti, rezeki orang masing-masing. Tetapi sebagai suami bertanggung jawab bagaimana caranya, dengan jalan apapun juga, dengan sungguh bekerja keras dan cerdas, membiayai dan bertanggung jawab atas keluarganya. Sebetulnya itu yang diharapkan. Hasilnya bisa banyak, bisa sedikit. Dan dalam hal ini istri sebagai penolong. Ikut bekerja dan bisa jadi hasilnya lebih besar. Tidak masalah kalau suaminya sungguh-sungguh bekerja. Tetapi kalau kemudian tidak bekerja, tetapi tidak berusaha, dan merasa bahwa istrinya sudah ada penghasilan yang cukup, nah itu tidak bertanggung jawab. Dan laki-laki tidak bertanggung jawab sebenarnya tidak berguna, bahkan mendatangkan malapetaka. Dosa dan kejahatan ini masuk karena laki-laki pertama tidak bertanggung jawab. Dia harus melindungi istrinya dan menjaga tanaman serta terutama buah pohon yang dilarang untuk dimakan, tapi tidak menjalankan tanggung jawabnya. Ketika melanggar, dia malah menyalahkan Tuhan dan istrinya. Wanita yang kamu tempatkan di sisiku itu, yang mengambil buah pohon terlarang itu dan memberikannya kepadaku, maka aku makan. Tidak bertanggung jawab, malah menyalahkan. Lalu dosa dan kejahatan masuk. Tetapi laki-laki juga, laki-laki yang bertanggung jawab yang menyelamatkan seluruh dunia. Yesus datang dan mengatakan, biarlah para pria, wanita tidak bertanggung jawab, saya yang tanggung jawab. Saya yang menebus, saya yang mati untuk mereka. Saya yang bertanggung jawab. Keselamatan terjadi. Maka memang laki-laki itu seharusnya bertanggung jawab. Kalau tidak bertanggung jawab, tidak berguna, bahkan mendatangkan malapetaka. Tetapi istri tetap sebagai penolong, tetap harus menolong suaminya. Pertolongan pertama yang harus diberikan adalah menolongnya supaya bertanggung jawab. Tentu dengan menolong, membantu untuk mencukupi kebutuhan kalau suami tidak bisa. Tetapi jangan lupa membantu dan menolong suami supaya bertanggung jawab. Jangan putus asa, terus mengingatkan. Kalau diingatkan terus tidak bisa, diminta tidak bisa, berarti tidak bisa ada situasi lebih baik. Yang kedua, yaitu menerima kenyataan itu dan tetap bahagia. Kenapa? Karena situasinya tidak bisa lebih baik. Apakah kemudian dengan mengeluh tambah lebih jelek? Maka kalau memang situasinya tidak lebih baik, ya sudah,
diterima saja, dan kemudian menemukan jalan untuk bersyukur dan berbahagia sendiri. Kalau orang Jawa itu ada ungkapan yang menarik, tidak tahu bahasa Indonesianya bagaimana. Ya, suaminya itu goduen-duen. Goduen-duen itu bahasa Indonesianya ya untuk punya-punyalah daripada tidak punya. Untuk hiasan aja daripada tidak punya. Tapi memang karena tidak bisa menjadi lebih baik, ya sudah diterima lalu ya sekedar untuk punyalah daripada tidak punya. Dan kemudian kita sebagai istri yang memang sudah kenyataannya seperti itu, situasi tidak lebih baik, menemukan cara sendiri untuk selalu bersyukur. Yaitu dengan cara menghitung-hitung berkat yang ada. Pertama, lumayan masih punya suami daripada tidak punya. Ada anak, disyukuri. Ada pekerjaan, disyukuri. Bisa hidup, bisa makan sehari-hari, lumayan. Bisa menjadi tulang punggung, ya sudah, syukuri saja. Karena situasinya tidak bisa menjadi lebih baik. Dengan bersyukur dan menghitung-hitung berkat, paling tidak suasana hati kita bisa menjadi lebih ringan. Tidak double deritanya. Sudah suami tidak bertanggung jawab, mengeluh, ngomel, menderita, sudah, tambah. Berikutnya, selain menghitung-hitung berkat, jadikanlah apa yang Anda alami itu para istri yang harus menjadi tulang punggung, sebagai bentuk silih bagi dosa suami, bagi dosa anak-anak, bagi dosanya sendiri. Sehingga menjadi lebih ringan. Karena ini adalah sebuah bentuk korban. Sebuah bentuk silih yang bisa menyelamatkan. Firman Tuhan sendiri mengatakan, iman salah satu anggota keluarga bisa menyelamatkan seluruh keluarga. Tapi kan tidak adil, Romo. Mosok kami wanita yang harus bertanggung jawab. Lah situasinya tidak bisa lebih baik, apa mau jadi lebih buruk? Kalau situasinya tidak bisa lebih baik, ya kita mencari cara supaya tetap bisa bertahan, tetap bisa bersyukur, tetap bisa berbahagia. Jangan sampai kita kemudian jatuh dalam dosa juga, tidak bersyukur atas berkat-berkat yang ternyata masih banyak selain suami yang tidak bertanggung jawab. Dan tetap setia, karena dulu pernah berjanji mencintai, menghormati, mengabdi tanpa batas seumur hidup. Dan itu janji Anda sendiri. Janji harus dipegang. Orang benar tetap pegang janji meskipun rugi, kata pemazmur. Dan Anda kemudian merasa diri feel good, karena Anda bukan orang yang melanggar janji. Anda yang setia pada janji, meskipun rugi, tetapi tetap Anda merasa lebih berarti daripada yang tidak berguna itu. Maka tetap masih bisa bersyukur kalau situasinya tidak berubah. Dan terus berusaha menolong suami supaya bisa bertanggung jawab, supaya bekerja, jangan menyerah. Karena disitulah peran istri. Tetap bersyukur, tetap menolong, tidak menyerah. Dan ini yang penting, yang terakhir. Bagaimanapun, kebahagiaan kita tidak tergantung pasangan, tidak tergantung anak, tidak tergantung lingkungan, tetapi tergantung diri kita sendiri. Apakah saya bisa menemukan apa saja yang bisa kita syukuri dalam hidup kita? Apakah saya di tengah-tengah yang tidak baik itu tetap bisa menemukan berkat-berkat Tuhan yang selalu tersedia bagi kita? Kebahagiaan kita sendiri yang menentukan. Tidak tergantung pada pasangan, tidak tergantung pada anak, tidak tergantung pada orang lain, tidak tergantung pada lingkungan. Tetapi tergantung hati Anda sendiri. Seberapa kokoh dan kuat saya bisa menemukan alasan-alasan untuk bersyukur. Dan kalau kita bisa menemukan alasan-alasan untuk bersyukur, menghitung-hitung berkat, disitulah muncul, lahir kebahagiaan. Maka jangan berputus asa, tetaplah setia dan temukan banyak berkat yang bisa membuat kita bahagia dan selalu bersyukur. Tuhan memberkati.